Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 13 dan 14. Demikian firman Allah. Hai penghuni kebun, teman-teman memperhatikan suaramu, perdengarkanlah itu kepadaku. Cepat kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Bapak Ibu, keluargaku, pagi ini firman Tuhan saya berjudul Lamban dan Lambat. Saudara-saudara, ini ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Ada satu hal yang tidak boleh kita abaikan di dalam membangun sebuah keluarga, termasuk pengiringan kita kepada Tuhan. Tidak boleh ada sikap lamban dan lambat. Justru kita harus memiliki sikap yang tanggap dan cepat. Saudara perhatikan, dalam keluarga bila kita memilih ada hal-hal yang diperlukan suami kita, diperlukan istri kita, diperlukan anak-anak kita, bahkan mungkin sebaliknya apa yang kita perlukan, anggota keluarga dengan tanggap dan cepat mereka meresponinya, maka saya yakin saudara, keluarga itu akan menikmati kebahagiaan. Kenapa? Karena ada sikap tanggap dan cepat. Demikian juga dalam pengiringan kita kepada Tuhan, saudara. Kalau kita tahu ada firman Allah yang terdengar di telinga dan hati kita, lalu firman Allah berbicara dengan tegas kepada hati kita, maka seharusnya kita tanggap dan cepat kepada firman Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena Allah menyukai hal-hal yang respon. Allah menyukai hal-hal yang berkenan di dalam melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, keluargaku, jangan sampai ketika kita tahu bahwa kita salah, jangan sampai ketika kita tahu kita tidak benar, lalu kita tidak cepat dan tanggap untuk merubahnya. Maka ini akan berujung kepada konflik di dalam keluarga, dan tentu kita tidak merasakan berkat Tuhan. Nah, pagi ini kita akan belajar dalam hal apa kita seringkali lamban dan lambat. Baik di dalam keluarga kita, bahkan dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ini yang perlu kita koreksi. Ini yang perlu kita perbaiki. Supaya apa, saudara? Supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik, menyenangkan keluarga kita, terlebih kita menyenangkan nama Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus namanya. Nah, saudara, ada 3 hal yang perlu kita perbaiki di dalam hal lamban dan lambat. Yang pertama, saudara, seringkali kita lamban dan lambat dalam pengambilan keputusan. Saudara-saudaraku, seringkali begini, kita menunggu sesuatu yang sudah terjadi parah dulu, kita nunggu sampai buruk dulu, kita nunggu sampai jalannya mentok atau jalan buntu dulu, kita nunggu sampai semuanya kacau, baru kita mengambil keputusan. Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang perlu diperbaiki. Kita lamban dan lambat di dalam pengambilan keputusan. Memang benar, dalam mengambil keputusan kita tidak boleh tergesa-gesa. Kita harus berdoa dulu, minta hikmat dulu, bahkan mungkin kita baca firman Allah sebagai penuntun. Tetapi kalau itu semua sudah kita lakukan dan Roh Kudus berbicara dalam hatimu, seharusnya kita cepat dan tanggap melakukan firman Tuhan, melakukan bagian kita sesuai dengan tuntunan Tuhan. Jangan jadi orang-orang Kristen yang lamban dan lambat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, saudara, dalam hal apa kita lamban dan lambat? Yang kedua, kita lamban dan lambat dalam meninggalkan kesalahan atau memperbaiki diri kita. Bapak Ibu, keluargaku, kita sudah tahu salah, kita sudah tahu tidak berkenan, tetapi kita masih berlambat-lambat untuk memperbaiki diri. Saudara tahu sikapmu salah kepada istri suamimu, saudara tahu sikapmu salah kepada anak-anakmu, tetapi karena gengsi,
karena mungkin menjaga harga diri kita, kita lamban dan lambat untuk meninggalkan kesalahan dan memperbaiki diri kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, ini alasan yang sangat klasik seringkali kita lakukan, dan itu yang membawa kita jauh dari keharmonisan, bahkan jauh dari berkat Allah. Saudara, kalau kita tahu bahwa kita salah, mari kita cepat dan tanggap meninggalkan kesalahan kita dan mengoreksi, memperbaiki diri kita. Lalu yang ketiga, yang terakhir, dalam hal apa kita lamban dan lambat? Seringkali kita lamban dan lambat dalam mengadakan perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Itu harus sesegera mungkin dilakukan. Katakan amin. Kalau hal itu baik dalam keluargamu, kalau itu menuju kepada kebaikan dalam keluargamu dan sesuai dengan tuntunan firman Allah, kita tidak boleh lamban dan lambat. Kita harus cepat dan tanggap dalam sebuah perubahan yang lebih baik. Bangsa ini akan menuju kepada hal yang indah kalau ada perubahan yang cepat dilakukan, perubahan efektif dan efisien. Sama dalam keluarga kita, bahkan hubungan kita dengan Allah, kita harus melakukan perubahan yang lebih baik dan sampai nama Tuhan dimuliakan. Ini firman Tuhan yang saya bisa bagikan keluargaku. Jadilah anak-anak Tuhan yang cepat dan tanggap, maka saudara akan menikmati ada berkat keharmonisan, ada berkat daripada Allah Bapa yang siap kita terima. Shalom, Tuhan berkati.